Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvin Febriansyah dari PBI Sore semester 4. Di sini saya akan menyampaikan sebuah opini untuk melengkapi sebuah tugas akhir atau tugas UAS dari mata kuliah Theory of Educational Policy. Berikut langsung saja saya sampaikan apa yang akan saya bacakan. Yang pertama itu tentang aturan sekolah tatap muka saat PPKM darurat. Jakarta, Kemendikbudristek melalui Ditjen PAUD Dikdasmen tetap mengajak sekolah untuk membuka opsi pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas saat PPKM darurat dengan beberapa syarat. Apa saja syaratnya? Meski pemerintah memberlakukan PPKM darurat di Jawa Bali mulai 3 sampai 20 Juli 2021, namun sekolah tatap muka terbatas akan tetap berlangsung sesuai SKB 4 Menteri. Hal itu disampaikan oleh Ditjen PAUD Dikdasmen Jumeri Kamis. Pemerintah memutuskan untuk melaksanakan PPKM darurat di Jawa dan Bali. Jalan terus sekolah tatap muka terbatas. Dengan mengikuti SKB 4 Menteri dan PPKM darurat tidak disamaratakan se-Indonesia. Daerah yang aman tetap PTM terbatas. Daerah yang aman tetap PTM terbatas, jelas Jumeri melalui webinar kebijakan PTM terbatas. Meski tetap bisa membuka opsi PTM terbatas, Jumeri menegaskan untuk sekolah perlu memperhatikan syarat sekolah tatap muka. Perhatian sekolah pada syarat ini bisa menekan risiko penularan COVID-19 di sekolah. Dan saya akan membacakan aturan sekolah tatap muka saat PPKM darurat. Yang pertama, aturan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi masih berdasarkan keputusan bersama atau SKB 4 Menteri dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan sama insan pendidikan dan keluarganya. Yang kedua, pembelajaran di masa pandemi akan berlangsung secara dinamis menyesuaikan risiko kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yakni PPKM, baik PPKM mikro maupun PPKM darurat. Yang ketiga, pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi pada 6 provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar dan mengajar dari rumah sesuai ketentuan PPKM darurat. Yang keempat, satuan pendidikan pada wilayah selain 7 provinsi dalam PPKM darurat dapat memberikan opsi pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas setelah memenuhi daftar periksa yang dipersyaratkan. Yang kelima, orang tua atau wali pada wilayah selain 7 provinsi dalam PPKM darurat memiliki kewenangan penuh dalam memberikan izin pada anaknya untuk memilih antara mengikuti PTM terbatas atau PJJ. Sekolah wajib menyediakan opsi PTM terbatas dan PJJ, serta tidak melakukan diskriminasi kepada peserta didik yang memilih opsi PJJ. Yang keenam, setiap insan pendidikan wajib menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang ketujuh, bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada seluruh jenjang pendidikan diimbau untuk segera melaksanakan vaksinasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain syarat sekolah tatap muka di masa PPKM darurat, setiap pendidik di sekolah juga wajib melaksanakan protokol kesehatan secara ketat serta mengikuti program vaksinasi COVID-19. Itu ada 7 syarat yang
sampaikan Kemendikbudristek, dan saya akan memberikan argumen atau opini tentang aturan tersebut. Menurut opini saya tentang aturan kebijakan PTM saat PPKM darurat yang dikeluarkan oleh Mendikbudristek melalui Ditjen PAUD yang mengajak sekolah untuk menerapkan opsi PTM dan PTM terbatas saat PPKM darurat itu sangat layak dipertimbangkan lagi, mengingat kasus positif COVID yang meningkat akhir-akhir ini khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Sehingga diberlakukannya PPKM darurat, namun para siswa juga sudah jenuh jika diberlakukan daring secara terus-menerus. Maka dari itu perlu dipertimbangkan lagi jika ingin menerapkan PTM atau PTM terbatas dengan mengutamakan risiko kesehatan, yaitu menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti mencuci tangan sebelum masuk kelas, memakai masker, jaga jarak, dan hal ini berlaku untuk jenjang dari SMP sampai perguruan tinggi perguruan tinggi saja, karena menurut saya untuk jenjang PAUD, TK, dan SD mungkin masih sulit untuk dijelaskan tentang mematuhi protokol kesehatan di sekolah. Dan untuk wilayah yang tidak PPKM darurat saya rasa bisa melaksanakan PTM, tetapi wajib menaati protokol kesehatan. Untuk mengurangi jumlah kasus positif sebenarnya simpel saja seperti di atas, akan tetapi masih banyak yang menyepelekan protokol kesehatan. Saya rasa jika semuanya patuh taat aturan pemerintah, pasti sekolah-sekolah bisa kembali PTM dengan normal seperti sedia kala. Dan saya yakin para orang tua juga akan setuju jika sekolah dilakukan secara PTM walaupun terbatas, karena mereka pasti juga merasakan dampaknya ketika online anaknya hanya bermain game saja. Dan mungkin itu opini saya seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin ada kekurangan dan apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.